Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah, jamaah Masjid Al-Muttaqin, seluruh pimpinan DKM dan jajarannya, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat dengan Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita. Karena semakin hari semakin besar guncangan-guncangan, gesekan-gesekan keimanan, yang mana hari demi hari, generasi ke generasi, kedekatan dengan agama semakin lama semakin menurun. Bahkan di beberapa tempat kita coba untuk bertanya ke orang dewasa, rukun iman itu udah nggak hafal lagi, Pak. Rukun iman udah, rukun Islam itu sudah nggak hafal dan dijadikan bahan komedian. Rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Jadi itu miris sekali. Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, waktu. Tentunya ini sangat mahal harganya, sangat mahal nilainya. Apalagi kemudian yang memang sudah mempersiapkan dari rumah, berwudu dengan wudu terbaik, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, langkah yang pertama itu menghapus dosa. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah meninggikan derajat. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan amalan yang barusan kita laksanakan, sholat maghrib berjamaah, semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik, kemudian diterima dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din azakumullah, jamaah Masjid Al-Muttaqin. Sekarang tanggal 26 apa 27 nih? 26 Rajab 1446 Hijriah. Dan Rajab adalah bulan, salah satu dari bulan-bulan yang diagungkan, bulan haram, ya, Syahrul Haram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 di ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Rabbuna tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam satu tahun itu 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Bayangkan, jauh sebelum peradaban Eropa, peradaban Barat menetapkan Januari sampai Desember itu, ya, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala telah menetapkan dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 itu ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Kata Nabi SAW, minha arba'atun hurum, dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala itu, yang diagungkan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala itu, yang pertama adalah Zulqa'dah. Zulqa'dah.
Zulhijjah, Al-Muharram, war Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Di hadis lain, di riwayat lain ya, dikatakan ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, war Rajab Mudhar. Allazi Jumada wa Sya'ban. Kenapa Rajab Mudhar? Ya. Rajab Mudhar ini yang dikatakan oleh tafsir adalah Rajab ini yang benar, yaitu dari suku Mudhar. Karena dulu ada perbedaan, Rajab ini beradanya di posisi bulan 6 apa bulan 7. Salah satu kemudian ketika orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir memasuki bulan Rajab itu, yang pertama hendaklah dia memuliakan bulan itu. Bagaimana cara memuliakannya? Meningkatkan amal soleh. Salah satunya adalah amal soleh yang kemudian pertama akan ditanya oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, salat. Yang kemudian ya, amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sedekah dan memperbanyak yang ketiga doa. Ada doa yang kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian kita akan menyambut bulan Sya'ban dulu. Sabar. Bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan yang kemudian diangkat pahala, diangkat apa? Amalan kita. Ya, ditampakkan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi SAW amalannya yang kemudian diperbanyak nanti bulan Sya'ban puasa. Udah mulai latihan puasa itu. Ya. Nah, jadi kalau orang kampung dulu kita bahkan bulan Rajab, bulan Sya'ban itu justru banyak makan. Rajaban. Iya. DKM Al-Muttaqin kapan mau Rajaban? Ya, Rajaban. Sementara Nabi SAW ya, memperbanyak puasa. Karena kata Nabi, aku lebih suka ya, ketika diangkat amalku, aku sedang berpuasa. Nah, ada satu amalan Nabi SAW bahkan jauh-jauh hari, yaitu doa. Ada doa yang kemudian kalau bahasa kita viral ya, di tengah-tengah kaum muslimin sampai dengan hari ini. Yang pertama, doa yang ketika memasuki bulan Rajab itu, yang mungkin ini sudah viral, namun itu adalah doa ulama. Oke? Ya, para ulama berdoa. Ya. Nah, kesini ya, banyak yang kemudian menyebarkan bahwa itu adalah hadis. Nah, ini doa ulama. Ya. Mungkin kita semua udah dengar. Udah pernah dengar, bahkan hafal. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Itu tidak masalah sebenarnya. Yang masalah itu ketika disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu semua bagus. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa terserah, sok mangga silakan. Yang penting jangan semua setiap kemudian yang kita anggap baik itu kita sandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa itu silakan. Ya. Nah, ada yang kemudian yang kedua. Ya. Berarti dong salah. Enggak, doa enggak akan salah. Doa tidak pernah salah, kecuali doanya macam-macam. Itu baru yang salah. Doa semuanya baik. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan semua permintaan mereka ya, atas doa-doa mereka. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak takut kalau doaku tidak dikabulkan. Yang aku takutkan adalah ketika aku tidak mau berdoa. 3 keutamaan orang yang kemudian berdoa. 1, dia akan mendapatkan seperti yang kemudian dia minta kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ya, kalaupun kemudian tidak diberikan seperti apa yang dia minta, maka Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih manfaat, lebih baik baginya. Kesehatannya, rezekinya, akurnya kemudian antara suami dan istri, solehnya anaknya, berhasilnya anaknya, kemudian menjalani kehidupan. Pak Haji, saya minta expander, nggak hadir nih expander ya. Tiba-tiba anaknya jadi soleh, hafiz Quran, ya kan. Mau mondok aja itu sebuah anugerah dari Allah. Karena sekarang anak-anak nggak mau mondok, Pak. Susah.
Dan mondoknya anak, maunya keinginan anak untuk mondok, untuk belajar agama, untuk tufaqih fiddin, itu adalah sebuah rizki minallah. Rizki dari Allah. Ustaz ini Allah. Keder kita udah nih Ustaz, susah nih. Anak udah dipaksa nggak mau mondok. Kalau nggak memaksa, ya kalau kemudian udah dipaksa nggak mau mondok, terakhir terserah dia mau di sekolah di mana. Yang penting dia sekolah. Ketika kemudian dia sekolah, berhasil sekolah, insya Allah. Ketika kemudian dia jadi orang, ya orang yang pejabat apa segala macam, insya Allah akan semakin lama semakin dekat. Yang penting orang tuanya. Nah, jadi boleh jadi itu adalah rezeki dari Allah yang dihadirkan kepada kita atas doa-doa kita. Kita aja nggak nyadar. Yang ketiga, akan dijadikan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala pahala nanti di hari kiamat. Makanya benar kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak takut doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi yang justru yang aku takutkan adalah ketika aku tidak mau berdoa. Jadi ada doa yang kedua. Doa ini dikutip oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dalam kitab hadisnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyambut bulan Ramadan, begitu juga dengan para sahabat. Ada doa yang sangat luar biasa, yang kemudian ini dikutip oleh Imam Tirmizi. Bunyinya doanya begini: Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Udah ada yang hafal? Ramadan udah berapa kali, bos? Nah sekarang ya kita cari nanti, terserahlah ya, di pondok pesantren Google juga nggak apa, ya cari itu doa menyambut Ramadan itu, diketik Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya. Sekarang kan orang pada pesantren Google ya. Kiai YouTube pesantren YouTubiah, pimpinan pondok pesantrennya Mbah Google. Ya, tidak masalah kalau kemudian kita benar yang nyarinya, karena sekarang informasi berseliweran tuh. Kita susah mencari yang mau filter tuh sekarang. Ya, informasi yang benar apa enggak. Nah, ini doanya. Allahumma, coba ikut. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, hadirkan hilal Ramadan itu kepada kami. Ini mengisyaratkan ya, ada orang nanti ya, begitu mau menyambut Ramadan dia nggak sempat hadir. Mau datang Ramadan 3 hari atau 2 hari menyambut Ramadan, ternyata Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala panggil. Kita kan sering dengar tuh, ya. 2 hari yang lalu ngobrol sama kita sehat apa segala macam. Begitu mau masuk Ramadan, ya, kedengaran kemudian beritanya di WhatsApp grup ya, bahwa Haji Fulan, si Fulan ya, sudah meninggal, padahal kemarin sehat. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah. Ya. Apa inti dari ahillahu alaina, hadirkan hilal Ramadan itu kepada kami, agar Allah panjangkan umur kita bisa kemudian memasuki bulan Ramadan. Alaina, kepada kami. Biasakan kalau berdoa itu ya, sertakan semuanya, jangan kemudian pribadi. Makanya dalam Al-Qur'an itu ya, Allah kemudian mengajarkan kepada kita, kalian ketika ingin berdoa, ajak anak, ajak istri, ajak suami, ajak orang tua ya, dengan kalimat kami. Makanya dalam Al-Qur'an itu coba lihat ya. Quran surah Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhiz. Nah. Al-Baqarah 201 ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna anfusana. Nah ya. Rabbana hablana ya. Min azwajina wa dzurriyyatina. Al-Furqan itu. Sertakan ya. Sertakan doa kita. Kita enggak tahu kapan kita kemudian ketika kita berdoa Allah ijabah dan semuanya kena. Oke. Hadirkan semua ketika kita berdoa. Jangan terbiasa Rabbil firli. Jangan terbiasa Rabbil firli. Tapi biasakanlah Rabbana firlana. Oke? Ya, itu untuk mengajak anak kita, istri kita semua. Karena Ustaz ada kemudian konteksnya begitu. Yes.
Oke, kita setuju. Ya. Tapi ketika antum sudah bersuami, sudah beristri, ya, masa kemudian istri nggak diajak? Ya, Ustaz, ada pertanyaan jamaah. Ustaz, kalau kita masuk surga, istri kita masuk surga nggak, Ustaz? Antum maunya gimana? Dia masuk surga apa enggak? Ya masuk surga lah. Lah kita ketemu dia lagi dong, Ustaz. Ya kan? Di dunia aja udah gerah nih, Ustaz. Enggak akan begitu ya. Semuanya akan berubah, ikhwan. Istri kita yang kemudian kita lihat kemudian di sini ya. Di sana kemudian itulah yang paling cantik di antara bidadari dari surga. Makanya nanti ya, jangan cemburu dengan bidadari surga karena ya, ibu itu yang paling cantik di antara yang dihadirkan. Oke? Nah, oke. Bil yumni wal iman ya. Bil yumni wal iman ya. Dengan ketenangan hati dan kekuatan iman. Artinya ibadah Allah rahimani rahimakumullah, ada orang mengisyaratkan, kemudian Nabi mengisyaratkan dengan wal yumni wal iman, ketenangan dan kemudian kekuatan ibadah. Ada orang yang nanti ketika mau masuk Ramadan dia belum siap, nggak tenang, hatinya gelisah, nggak tenang. Ya udah mau Ramadan lagi, ya. Ini pasti kemudian ketika di pasar bawang udah mulai naik, telur naik, cabai apalagi melonjak itu. Yang biasa 45, 50 bisa 120. Ada kegelisahan. Benar nggak? Pajak naik. Ada kegelisahan. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah agar Allah hadirkan ketenangan. Ya. Kemudian Allah hadirkan dengan tenang itu rezeki kita kemudian datang. Bukankah selama ini ketika kita kemudian mau menyambut Ramadan itu gelisah memang. Begitu masuk Ramadan ada aja rezekinya. Tiba-tiba ketika munggah itu malam pertama itu mau sahur daging lauknya. Udah kemudian tarawih pertama udah bingung nih. Ntar malam kita makan apa bang ya? Kata si bini. Ya kan? Kita sahur apa ya? Ini malam pertama lagi kudu yang enak-enak nih. Kalau merebus sama telur doang mah berasa. Ya kan? Ya. Tiba-tiba begitu habis pulang tarawih datang kemudian ketua DKM. Ya kan datang. Ya kan? Ini ada sedikit rezeki nih, sapi 2 kilo. Ya enggak? Amin ya robbal. Itu nyolek DKM aja, kali-kali ada program. Nah, mengisyaratkan ada orang yang memang nggak tenang. Nggak tenang secara ekonomi dan nggak tenang secara fisik. Ya gimana kalau kita gawe siang ya? Bagi orang-orang yang kemudian gawenya kerjanya bangunan berpanas-panasan. Ada kegelisahan. Ada yang kemudian udah mulai niat nih, puasa apa kagak ntar nih. Ya kan? Puasa lemes. Belum dicobanya. Ya. Begitu dicoba kemudian dibiasakan, ternyata apa? Lebih hebat, lebih tahan daripada kemudian ketika belum berpuasa. Orang bangunan ada beberapa yang kemudian cerita sama kita. Ustadz saya waktu mau masuk Ramadan, ya Allah, ini berpikir mau puasa apa mau enggak ya? Puasa, kita kerja berat. Enggak puasa, kagak enak. Antum bilang, antum salah, kagak enak itu yang salah. Ya kan? Antum harus lakukan karena Allah. Hari pertama memang mengeluh. Saya Pak Arsuk, pas puasa panas banget. 2 kali puasa, ya. Udah mulai mengeluh kesah zuhur. Asar besoknya. 4 hari kemudian ngabarin. Kayaknya udah mulai biasa kan ya. Walaupun keringat keluar, ya kalau haus mah tetap haus ya. Tapi ada kekuatan. Hari besoknya mau ya Allah, ya kan. Hari pertama, hari kedua, ketiga buset. Sahurnya minum air putih banyak banget. Persiapan. Begitu hari 5, hari ke-6 sudah mulai terbiasa, tubuh kita ini kan memang kudu dibiasakan 2-3 hari aja. Begitu kemudian hari ke-5, hari ke-6, coba sahurnya apa? Ya. Nasi kemudian cuma 2 sendok, habis itu dia minum air putih 1 gelas. Sama makan kurma. Selesai. Alhamdulillah sampai selesai puasanya. Artinya apa? Ya. Ketika kita kemudian mulai ketakutan itu, keyakinan akan ketakutan itu yang kemudian akan kita lakukan. Mindset. Nah itu. Jadi memang ada orang yang kemudian nggak tenang. Oleh karena itu kita berdoa, bil yumni wal iman, agar Allah tenangkan. Kalau memang kemudian bermasalah dengan ekonomi, kemudian Allah mudahkan. Bermasalah dengan pekerjaan, Allah kuatkan. Wal iman, dan kekuatan ibadah, spirit ibadah, semangat ibadah.
Kita harus berdoa kepada Allah agar dari awal sampai akhir semangatnya itu justru harusnya menaik, bukan menurun. Nah, saya juga jadi PR pertanyaan kita semua nih. Kenapa cuma di awalnya doang? Awal-awal Ramadan tuh, Masya Allah, ketua DKM sibuk dengan panitia Ramadan itu sibuk. Pasang tenda, gelar karpet, sibuk. Di awal Ramadan itu. Pertengahan Ramadan sibuk lagi. Nurunin tenda, ngulung karpet. Ini jadi pertanyaan juga ini, kenapa selalu begitu? Gitu. Padahal kemudian Allah sudah telah kasihkan rahmah. Ketika memasuki bulan Ramadan itu Allah tambahkan rahmahnya, Allah turunkan rahmahnya, agar kemudian orang yang punya iman setitik zarah pun akan bergetar hatinya. Makanya ulama dulu mengatakan awal Ramadan rahmah. Karena kerahmatan itu, siapa yang mempunyai iman sebiji zarah pun akan ditambah oleh Allah. Makanya ketika kemudian masuk Ramadan itu, yang nggak pernah ke masjid pun datang ke masjid. Yang nggak pernah buka Quran pun setahun itu buka Quran. Tadarusan tuh sampai 1 bulan. Begitu hari terakhir khataman sedih. Sedih khatamannya. Kenapa? Tahun depan lagi baru baca Quran. Coba itu kan bisa tiap hari. Ini kan ada heran ini. Khataman sedih sambil menangis. Ya Allah, kita nggak bisa lagi. Besok kan bisa baca Quran. Ini nih. Ya nggak? Ya Allah. Enggak, bukan di Al-Mutakin, di sono. Ini klarifikasinya nih. Kenapa sedih? Kan bisa tiap hari. Artinya ibadah Allah rahimani rahimakumullah, beramal itu kudu ada barengannya. Makanya sholat berjamaah itu berasa ringan karena bareng, Coba di rumah. Mau entar aja dah. Ada aja tuh, buka handphone dulu dah. Kenapa? Karena sendirian berat. Jadi harus ada kekuatan iman. Kekuatan iman itu kita pupuk. Bukan justru semakin menurun. Para ulama mengatakan ini bukan hadis ya. Ini ulama. Ya. Padahal semuanya dari awal sampai akhir adalah rahmah. Dari awal sampai terakhir adalah maghfirah. Dari awal sampai akhir adalah isku minan nar. Ya. Cuman ulama pengen membagi ini loh. Ya kan? Awal rahmah. Makanya dalam undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar 45 itu ada kalimat rahmah. Kenapa? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan disertai didorong oleh keinginan luhur. Kenapa kemudian rahmat Allah di situ? Karena ketika Ramadan 17 Agustus 45 itu kita di awal Ramadan, 9 Ramadan. Oke? Makanya kalimatnya rahmah. Jadi kemerdekaan kita itu Ramadan. Baru kemudian pertengahannya wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya kata ulama maghfirah, ampunan. Padahal dari awal udah diampuni. Ramadan itu Allah bentangkan dari mulai maghrib itu awal kita puasa itu kan malam ya, habis isya. Udah dibentangkan pahala sampai subuh. Begitu kemudian terbit matahari dibentangkan lagi 24 jam. Kita semuanya hafal tuh. Kalau kemudian di awal-awal Ramadan itu, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang kemudian sholat di bulan Ramadan, kenapa? Mengharapkan pahala oleh Allah, kemudian yakin dengan keimanan, karena keimanan dia lakukan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya hari pertama. Malam pertama tuh, begitu antum takbir Allahu Akbar, Allah telah siapkan untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Kalau dilakukan dengan benar. Nanti kan kita bahas sama tadi pas papan tulisnya. Karena ada yang melakukan tidak benar qiyam Ramadan itu dan viral ya. Banyak ya. Kalau kita lakukan dengan benar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni mulai ketika antum malam pertama itu. Enggak usah lagi nunggu kemudian pertengahan. Begitu kemudian muncul fajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kembali dibentangkan ampunan 24 jam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'dun, celaka dan sangat keterlaluan. Dalam kemudian riwayat yang lain, ya, kata Nabi SAW, rogima anf, celaka dan sangat keterlaluan. Kenapa celaka? Ya kan? Karena 24 jam dihadirkan ampunan, dia nggak diampuni. Siapa yang nggak diampuni? Orang yang nggak puasa.
Pasti nggak diampuni. Kenapa? Ya, ketika itu ya, ketika dia nggak bertobat, dia perintah Allah puasa, dia nggak puasa. Kecuali darurat. Beda lagi. Kalau udah ada tamu yang merah datang, gimana mau puasa Ustaz? Itu beda lagi tuh. Ya. Badan seger, sehat, walafiat, kerja nggak terlalu cuma di kantor, duduk-duduk doang. Ya kan? Manajer pulang ke rumah minum. Coba itu. Oleh karena itu, ya, kata Nabi, bu'dun celaka dan sangat keterlaluan. Celakanya itu. Keterlaluan apa? 24 jam Allah bentangkan siang dan malam selama 1 bulan. Coba itu. 1 bulan, 29 sampai 30. Nggak usah terlampau soleh, 31 antum. Ya. Nggak usah terlampau soleh. Ya. 29 sampai 30 hari dibentangkan 1 bulan. Kelewat. Gimana nggak celaka dan sangat keterlaluan? Ya. Kalau hanya celaka saja dalam Quran itu wail. Celaka yang bisa langsung kemudian diperbaiki. Dagang nih, ya, curang. Tiba-tiba ada ustadz datang, jangan curang. Bisa langsung diperbaiki. Kalimatnya wail. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang kemudian mengurangi timbangan. Wailul lil mukazzibin. Celakalah orang yang bohong, dusta. Begitu ditegur, kemudian istighfar, langsung membenarkan kemudian perbuatannya, langsung bisa diperbaiki. Bu'dun, celaka dan sangat keterlaluan, dia untuk mendapatkan ampunan selama 1 bulan harus nunggu 1 tahun. Ada celaka yang kemudian tidak ada lagi ampunannya. Nah, pasti neraka itu. Namanya tabat. Itu kalau udah tabat, udah hanya 1 orang yang kemudian diberikan itu. Abi Lahabil. Nah itu, wow. Oke. Jadi spirit ibadah harus ditingkatkan. Kemarin, ya, baca Qurannya 1 juznya, ya, satu kali khatam tuh berat, Ustaz. Kalau kita punya niatan 1 kali khatam, ini clue nih, ini antara kita aja nih. Kalau mau niat 1 kali khatam, targetnya dua kali. Kalau niatnya 2 kali khatam, berarti targetnya 3. Jadi dipacu begitu. Kalau niat 4 kali khatam, berarti targetnya gitu, untuk memacu. Kenapa? Karena kalau di targetnya 2 juz, biasanya cuma 1 juz. Sisanya persiapan mudik. Ya enggak? Tapi kalau kemudian target kita kemudian 2 juz, kita pengennya 3 juz, ya, tapi kita naikkan target kita jadi 4 juz, insya Allah 3 juznya itu kekejar. 4 juznya itu dihabis di jalan. Habis di nunggu tiket, habis di terminal, ya, habis di ngantri, itu habisnya. Niat mah besar mau baca Quran. Niat baca Quran itu kan 1 di awal, mau di akhir Ramadan, pertengahan itu kosong. Oh, udah mau habis Ramadan nih ya. Ya kan? Malah baru juz 28 nih. Mau 2 juz nih. Besok dah. Begitu besok, ya kan? 29 Ramadan. Dia udah ngerenger nih. Berdoa sama Allah, ya Allah, besok mudah-mudahan masih puasa. Kenapa? Karena belum khatam. Orang yang sudah khatam udah santai. Ya. Begitu ternyata malam habis Isya, Kementerian Agama mengatakan, ya, berdasarkan melihat anak bulan bahwa ditetapkan 1 Idul Fitri 1446 Hijriah besok. Ya, nggak selesai lagi. Ya, makanya kalau kita niat 2, berarti targetnya itulah manusia. Tayyib wal iman, ya, wassalamati. Ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dalam menjalankan Ramadan kita diberikan kesehatan oleh Allah selamat. Karena ada orang yang kemudian begitu Ramadan udah 26 Ramadan. Udah 10 hari terakhir tuh kepleset. Ya. Mau masang masang ubin, masang apa di rumah, ngetel kepleset. Begitu kemudian datang ke dokter, Pak Haji ini, mohon maaf nih, Pak Haji nggak usah puasa dulu ya. Tuh, ya, nggak bisa puasa gara-gara sakit. Ya, makanya kita berdoa wassalamati, selamat dari awal sampai akhir. Wal Islam, kekuatan spirit, kuantitas ibadah, banyaknya ibadah. Bukankah kemudian ketika Ramadan itu kita meningkat ke amalan kita teh? Jangankan yang wajib, yang sunnah dikejar. Benar nggak? Terlambat merasa rugi tuh. Terlambat merasa rugi. Hari biasa santai aja. Ramadan terlambat tarawih rugi. Benar nggak?
Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian kita memaksimalkan Ramadan? Satu, Nabi itu membagi 3 amalan di bulan Ramadan. Satu, namanya amalan malam. Karena apa? Karena puasa itu ibadahnya dimulai di malam dengan qiyamul Ramadan itu. Itu dimulainya. Yang kedua, ibadah namanya ibadah sahar. Ibadah sahar itu waktunya 20-30 menit sebelum azan subuh. Kemudian ibadah nahar, ibadah siangnya. Kita mukadimah aja ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa jelaskan ya. Kita singkat saja. Saya pengennya menyampaikan tadi itu ya. Satu, amalan Ramadan. Yang kedua, amalan buka. Kadang-kadang kita ini buka puasa itu banyak yang kita tinggalkan amalan. Ya. Ya enggak? Nah. Kurma sunnah, gorengan wajib. Ah, itu yang masih. Padahal ada tuntunan Nabi. Kemudian ya, di 10 hari terakhir. Tuntunan Nabi SAW. 10 hari terakhir, banyak sekali kemudian yang kita tinggalkan. Kemudian lebarannya Nabi. Gimana Nabi lebaran? Kenapa kemudian setelah Ramadan, ya, kok sholat lagi 2 rakaat ya, paginya yang kita kenal dengan Idul Fitri? Ya, kenapa sih kok sholat? Idul Adha juga begitu. Kok sholat? Kenapa habis puasa kok sholat? Pernah nanya begitu nggak? Kan udah puasa. Puasa Ramadan kita 30 hari, 29 hari, 1 bulan sholat mulu tuh malam. Nah, kenapa kemudian begitu selesai besoknya sholat lagi? Nah, itu yang pengen saya jelaskan sebenarnya. Udah kita pelan-pelan deh, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Satu, amalannya ya. Yang pertama, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan merem aja dikit. Satu, ya, malam. Ya. Dimulai dengan apa tadi? Qiyam Ramadan. Qiyamul Lail. Ada Qiyamul Lail, ada tahajud. Bedanya singkat saja, waktu udah mau habis. Qiyamul Lail itu sholat sunnah setelah Isya, tidak diawali dengan tidur. Itu namanya Qiyamul Lail. Tapi kalau kemudian sholat malam setelah Isya, sholat sunnah setelah Isya, antum tidur dulu, namanya tahajud. Itu bedanya. Itu doang. Oke? Nah, ternyata Nabi SAW itu menamakan Qiyamul Ramadan itu bukan taraweh. Kita boleh cek hadis Nabi. Ya, mulai dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim, dan semuanya tidak ada referensi satu kalimat pun yang mengatakan tarawih. Nabi mengatakan man qoma Ramadan, qiyam Ramadan. Apakah salah Ustaz? Enggak, nanti kita lihat. Tapi jam udah mau habis. Oke. Satu namanya qiyam Ramadan. Qiyam, ternyata Nabi yang menyebutnya dengan kata qiyam. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oke, qiyam, sepakat dulu. Tapi salah enggak tarawih? Entar dulu. Bukan berarti salah, entar. Kita akan ketemu secara singkat. Penunaiannya ada 3 redaksi. Satu dari Ibnu Umar. Sholatul laili masna masna. Salat malam itu, qiyam Ramadan itu 2 rakaat. 2 rakaat. Di Al-Muttaqin berapa rakaat? Hah? Gimana? Oke. Wa iza khasyiya ahadukumul fajr falyuti raka'atan wahidah. 2 rakaat kata Nabi, laksanakan 2 rakaat. Ketika kalian takut fajar akan datang, maka tutup sholat sunnah kalian itu dengan 1 rakaat. Ini kalau 2 rakaat bacanya wal asri sama inna atoina kira-kira sampai fajar. Kira-kira berapa? Tuh. Apalagi kemudian imamnya agak gas dikit. Nah, imam nih hati-hati juga nih imam nih. Kalau jamaah udah terbiasa panjang tidak masalah. Kalau kemudian jamaah yang kemudian sudah senior, lihat dong bos jamaahmu. Udah yang panjang-panjang wadduha. Ustaz kita pengen ngapa? Iya lihat jamaah dulu. Allahu Akbar bacanya Ali Imran panjang. Kata aki-aki, Syekh ini Al-Muttaqin. Enggak mikirin gua apa. Imamnya Ustaz Andi Marwan. Tandain tuh. Awas Ustaz. Besok enggak mau lagi gua imam mau. Pindah masjid sebelah. Ternyata Ustaz Andi Marwan besoknya sebelah juga jadwalnya. Ternyata kemudian kita dengar nih, oh ada aki-aki nih.
Kita cepat nih, biar jamaah itu kan cepat, pendek, senang. Tariklah imam satu napas Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang anak-anak, terus. Oh, begitu satu kali napas, ya. Mau pendek lagi niat nih. Niat pendek lagi bacaannya. Kan udah ditegur tuh sama jamaah, sama aki-aki. Niatnya mau baca inna a'toina tapi keder. Inna a'toina apa inna anzalna ini. Saking kedernya tinggal inna doang udah. Inna lupa. Di belakang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelar udah. Jamaah. Nah, kembali lagi kita. Itu intermezzo biar nggak ngantuk. Jadi ini untuk memberikan kemudahan bagi kita. Silakan menunaikan. Ya. Kalau kemudian mampu silakan. Ya. Yang kedua, redaksi kemudian masih di Ibnu Umar, ya. Sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin, kana yusolli bil laili arba'ah. Selama bersamaku, kata Ummul Mukminin, ya, Nabi itu sholatnya malamnya 4 rakaat summa arba. Ya, 4 rakaat. Ya. Kemudian baru ditutup dengan 3 rakaat. Kamu takin mana? Ini. Ya, jadi nggak salah. Ya. Itu dari redaksinya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 4, 3. Redaksi yang ketiga, ya, sama saja. Ya. Ditutup dengan 2 kemudian 3 rakaat. Ada yang kemudian masjid 2 kemudian ditutup dengan 3. Nah, kalau kemudian Mekah, ya, Mekah itu ya ngambil yang 11 rakaat. Sekitarnya itu 21. Ya. Dulu Madinah, ya, Madinah kan Imam Malik ya, Imam Malik itu 40 rakaat. Tapi sekarang Masya Allah, walaupun 11 rakaat beda sama di Al-Mutakin. Orang 1 juz. Ditambah lagi ya, di witirnya ya, Imam Masjidil Haram dan Nabawi itu kunutnya panjang banget. Kalau kemudian cuman Allahumma hdina fi man hadait sampai kemudian ya wasallallahu ala nabil ummil mu'minin sampai penutupan itu ya wa alihi wasahbihi wasallam sampai situ ya enak, bentar doang. Syekh Sudes apalagi Masya Allah setengah jam tuh ya. Apalagi posisi kalau udah kunut itu, kalau jam di sono itu udah mau jam 11 itu. Coba posisi jam 11 itu. Allahumma anjil muslimina wal muslimatil mustata'afina fi Filastin wa akhrij. Kita dari gini-gini nih. Ada sebagian samping kita itu enggak sadar nih maju ya. Tiba-tiba itu mau rukuk dia udah di situ tuh. Ini enggak bohong ini. Enggak bohong ya. Kita sendirinya mengalami begitulah ya. Itu pertama awal. Antum rasakan nanti kemudian ketika kemudian antum umroh di bulan Ramadan itu, Masya Allah, ujian berat di awal. Di Madinah, ya. Tidur. Ya. Kita di dalam ini pengen nggak tidur. Wah, kita naik di atas rooftop tuh. Sama baik, Pak. Tidur juga, begitu juga tuh. Teman, ya, tersampai saking luar biasa, kita nggak pernah ya. Nggak pernah kemudian sampai 1 juz begitu. Sampai ketinggalan ruku. Ya. Tapi alhamdulillah itu cuma hari pertama, hari kedua. Begitu selanjutnya Allah berikan semangat terus, semangat motivasi, selesai juga. Ya, hari terakhir bahkan kita nggak pengen selesai. Karena kita tahu itu adalah hari penutup. Masya Allah. Ya. Nah, ya. Baik. Ya. Nah inilah, ya, rakaat silakan. Ya. Nggak ada perbedaan pendapat di sini. Yang salah itu yang nggak sholat. Udah sepakat kita semua. Oh, ya, baik. Ini kita sudah tahu nih. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Nabi itu kalau sholat, Masya Allah. Kita lihat nih, kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya. La tas'al min husnihinna. Enggak usah tanya bagusnya bacaan Nabi. Ya. Wala tas'al an tulihin. Jangan kalian tanya panjangnya. Kita ada sepakat tuh, Nabi kemudian sholat sampai bengkak-bengkak tuh. Ya kan? Bayangkan rakaat pertama Al-Baqarah 286, Ali Imran nyambung lagi ke An-Nisa sampai ayat 154.
4 juz 5 4 juz 5 halaman. Bagaimana kemudian Ibnu Khuzaimah sahabat mah kuat, cuman praduga terus. Begitu selesai kemudian Al-Baqarah 286, ya, kata Ibnu Khuzaimah Al-Yamani, kami kira Nabi mau ruku. Ternyata nyambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Imron nih. Nah, makanya kemudian itulah salah satu hikmahnya kenapa kemudian Nabi hanya sebentar saja tarawih bersama sahabat. Kemudian habis itu sahabat kemudian tarawih bersama sahabat, Nabi kemudian tarawih di rumahnya. Ya, Nabi itu memperpanjang biar lebih khusyuk. Satu. Oke, ya. Nah, tarawih itu jangan buru-buru. Ya. Kenapa? Ya, harus pelan-pelan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Agar kemudian ya, sesuatu itu bisa menghadirkan ketenangan. Apapun yang kemudian kita santai itu akan tenang, Pak. Jangan, kalau kemudian kita buru-buru, jangankan sholat. Sendal aja bisa salah masuk. Namanya buru-buru, ya enggak? Nah, sesuatu yang kemudian kita lakukan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan di dalam hati, ya, bahasa Arabnya tarwihah. Sesuatu yang kemudian kita lakukan mendatangkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ya. Apa? Bahasa Arabnya tarwihah. Kita lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berubah dari tarwihah menjadi tarawih. Artinya apa? Para ulama ingin mengingatkan, hei, kalau kau mau melaksanakan sholat ini harus tarawih, harus tenang, santai, ojo ke susu. Allah, tenang. Ya kan apa? Nah, aki-aki kasihan Bu di belakang. Amin Allah, udah ruku. Baru mau turun ruku udah salam, coba. Kata aki-aki, gue sah apa kagak ini sholatnya? Coba itu. Ya kan? Lihat dong, santai. Kalau memang ada target sudah biasa, misal Al-Muttaqin panjang nggak masalah. Ya, target misal 1 juz, kalau jamaah udah biasa nggak masalah, justru bagus. Ya, justru bagus. Oh, Al-Muttaqin yang biasa nih. Artinya apa? Orang yang terbiasa yang datang. Ya kan? Kalau jamaah baru kaget juga dia. 1 juz silakan. Ya. Tapi kalau kemudian masjid yang belum bisa antum jadi imamnya, itu tuh tadi itu. Ya. Oke, dah habis ya. Baru sini, baru sampai tarawih kita nih, ya. Belum buka puasa nih, belum sahur nih. Nah, baik, ya. Kita cukupkan dulu, ya. Nah, saya tutup sedikit ya biar nggak penasaran. Ya. Jadi ya harus tarawih. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ketika kemudian memasuki akhir-akhir, ya. Di sini kalau sudah terakhir itu witirnya kunut nggak? Enggak ya. Kunut ya. Nanti kalau ini ya silakan kita cari hadis-hadisnya. Kalau kemudian Mekah Madinah itu dia kunut. Kalau witirnya. Jadi kalau kemudian nggak kunut ya nggak masalah. Ya. Yang salah itu tetap yang nggak sholat. Ya. Nanti witirnya ya. Kemudian nanti ketika kita memasuki hari-hari terakhir Ramadan itu, ya, ada bacaan yang kemudian dibaca oleh Nabi. Kita singkat saja nih, belum bahas tentang buka puasa nih, kita biar ada amalan-amalan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Perbanyak 10 hari terakhir itu membaca satu doa. Baik itu antara 2 rakaat yang satu dengan 2 rakaat yang lain itu satu. Ini banyak baca ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Itu perbanyak baca. Karena Nabi SAW memperbanyak doa itu. Mudah-mudahan nanti kita berikan kesempatan, ya. Makanya imam itu kudu ngasih space. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mam minum air dulu ke mamam. Nggak usah langsung bangkit. Ya. Kasih dulu jeda itu kemudian 3 kali 4 kali. Ya. Barang untuk membaca apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ada 2 redaksi. Allahumma innaka afuun karim. Ya. Ada yang kemudian hanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Silakan yang mana? Yang penting ya, itu bacaannya. Ya, perbanyak baca itu. Kata Nabi, "Ghafir lahu ma taqaddama min dzambi." Seketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunan. Baik, ya. Kita baru amalan malam, belum selesai juga amalan baru satu nih, baru qiyam, ya. Baru tarawih nih. Belum nanti kemudian setelahnya apa? Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung, ya, di lain waktu atau kemudian ya baca-baca buku fikih dan lain sebagainya, ya, ataupun kemudian ya, para asas yang lain kemudian melanjutkan.
Mudah-mudahan kita semua yang jelas Allah panjangkan umur kita sampai kemudian Ramadan, kita bisa memasuki bulan Ramadan ya. Kemudian kita selesai tuntas Ramadan sukses, Allah ampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma ahillahu 'alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma ahillahu 'alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.